Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Baik, dalam pembelajaran kali ini kita melalui discovery learning diharapkan kita bisa memahami dan menganalisis latar belakang berkembangnya semangat kebangsaan. Yang kedua, kita bisa mengetahui dan menganalisis organisasi yang berkembang di Indonesia. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan ada yang melatar belakangi, yaitu juga nanti kita akan membahas tentang organisasi yang berkembang di masa itu. Dalam latar belakang nanti kita akan membagi dua, ada latar belakang eksternal dan internal. Kemudian organisasi macam-macamnya antara lain Budi Utomo, Syariat Islam, kemudian ada Indisi Party, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia. Latar belakang tumbuh dan berkembangnya rasa kebangsaan yang dilatar belakangi dari faktor eksternal, yaitu yang pertama adalah perluasan pendidikan. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan, maka mereka semakin mengetahui bahwa penjajahan itu akan menyengsarakan masyarakat. Yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Masyarakat Indonesia sudah mulai sadar karena banyak perjuangan-perjuangan yang tidak membuahkan hasil karena hanya berjuang secara daerah masing-masing. Selanjutnya yaitu rasa senasib sepenanggungan, yaitu mereka merasa sebagai bangsa yang terjajah. Yang keempat yaitu perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Jadi di daerah sudah mulai banyak organisasi yang berkembang di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, faktor eksternal yang melatar belakangi tumbuhnya semangat kebangsaan. Itu ada perluasan pendidikan. Banyak sekali sekolah-sekolah yang didirikan. Kemudian munculnya paham-paham baru di dunia, seperti plan Islamisme, kemudian ada nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Yang ketiga, ada beberapa peristiwa seperti kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang 1905. Kemudian ada perkembangan berbagai organisasi pergerakan nasional di berbagai negara. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional dibagi dalam 3 tahap, yaitu masa pembentukan, itu yang termasuk nanti organisasi Budi Utomo, Syariat Islam, dan Indisi Party. Yang kedua, masa radikal atau non-kooperasi. Ini berdirinya organisasi seperti Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga yaitu masa moderat, yaitu berdirinya organisasi seperti Gerindra, Partindo, dan GAPI.
Masing-masing organisasi ini adalah gabungan dari beberapa organisasi politik. Contoh organisasi kebangsaan. Yang pertama adalah Budi Utomo. Latar belakangnya pada awal abad 20 sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa, yang bersekolah kedokteran bernama Stovia di Batavia. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih ketua, yaitu Dr. Sutomo. Coba aja Bu, cuma kalau dari Parung harus ada. Tujuannya yaitu hendak dicapai yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, kemudian mendirikan badan wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak sekolah, dan membuka sekolah pertanian, industri, kemudian seni dan kebudayaan. Tokohnya antara lain dari Budi Utomo adalah Dr. Sutomo, kemudian ada Gunawan, ada Dr. Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirto Kusumo. Yang kedua yaitu organisasi Sarekat Islam. Latar belakangnya antara lain yaitu perlawanan terhadap para pedagang perantara ini oleh Cina. Kemudian isyarat umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatan. Yang ketiga, membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat Bumiputra. Kemudian, tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan anggaran dasarnya yaitu mengembangkan jiwa berdagang, memberi bantuan anggota yang mengalami kesukaran. Yang ketiga, memajukan pengajaran dan semua mempercepat naiknya derajat Bumiputra. Menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam, tidak bergerak dalam bidang politik, dan menggalang persatuan umat Islam hingga saling tolong-menolong. Dalam Kongres Syariat Islam pada tahun 1921 ditetapkan adanya disiplin partai merangkap anggota. Setiap anggota SI tidak boleh merangkap sebagai anggota organisasi lain, terutama yang beraliran komunis. Akhirnya Syariat Islam pecah menjadi dua, SI putih dan SI merah. Untuk Sarekat Islam Putih yang tetap berlandaskan nasionalisme dan Islam dipimpin oleh Hos Cokroaminoto dan Haji Agus Salim dan Suryo Pranoto yang berpusat di Yogyakarta. Kemudian Sarekat Islam Merah yang berhaluan sosialisme kiri atau komunis dipimpin oleh Semaun yang berpusat di Semarang. Selanjutnya yang ketiga, organisasi Indise Party atau IP. Ini biasa kita kenal dengan tokoh tiga serangkai, yaitu ada Dr. Cipto Mangunkusumo, Gus Dekker, dan Suwardi Suryaningrat. Latar belakang Indise Party didirikan tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh tokoh tiga serangkai. Nah, tujuannya sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Tokohnya yaitu tiga serangkai, Dr. Cipto Mangunkusumo, Gus Dekker, dan Suwardi Suryaningrat. Yang keempat, organisasi Perhimpunan Indonesia. Latar belakang didirikannya adalah orang-orang Indonesia yang ada di Belanda pada tahun 1908
ingin berkegiatan politik pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia, namun kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tujuannya adalah mencapai Indonesia Merdeka, memperoleh satu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokohnya antara lain Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Joyo Diningrat, Iwan Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono Sartono Gunawan Mangkusumo, dan Natsir Datuk Pamuncak. Yang kelima yaitu Partai Indonesia, Partai Nasionalis Indonesia atau PNI. Latar belakangnya yaitu didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh Soekarno, yaitu ingin memerdekakan dari penjajahan. Kemudian untuk tujuannya yaitu sama dengan organisasi lain, yaitu ingin terbebas dari penjajahan dan mencapai Indonesia merdeka dengan berlandaskan ideologi nasionalisme. Nah, untuk PNI ini yang pengaruhnya sangat kuat dalam organisasi ini adalah Soekarno sebagai ketua. Tokohnya antara lain Soekarno, Maskun, Gatot Mangkuprojo, dan Supriyadinata, serta Muhammad Hatta. Yang keenam yaitu Partai Komunis Indonesia. Latar belakangnya pada masa pergerakan nasional juga berkembang yang sangat berpengaruh, yaitu PKI. Ini cikal bakal pemberontakan yang mengorbankan beberapa jenderal di Indonesia. Tapi ini adalah yang pertama didirikan pada tahun 1914 di Semarang. Tujuan PKI pada awalnya sama, yaitu ingin memerdekakan Indonesia dengan berlandaskan sosialis komunis. Nah, ini dibawa oleh seorang tokoh yaitu Darsono, Samaun, Alimin, dan Musso yang belajar di Rusia. Anak-anak semua, setelah tadi menyimak materi dari Pak Tri, untuk itu silahkan kalian bisa mengerjakan lembar kerja. Kalian bisa membuat tabel seperti yang Pak Tri buat pada layar kalian semua. Nah, untuk pengerjaan lembar kerja kalian masing-masing nanti setelah siang ini kalian kirimkan di foto lewat WA dan dikirim ke nomor Pak Tri. Oke, saya kira itu dari Pak Tri, cukup sekian dan terima kasih.